Oke, selamat sore sahabat-sahabat pelopor perdamaian. Sore hari ini kita kedatangan tamu dari Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Timur. Mungkin bisa kita banyak nanti sharing-sharing terkait pelopor perdamaian. Ini silakan diperkenalkan dulu dengan Bapak siapa? Sebelum perkenalan lebih jauh dulu, pelopor perdamaian juga mempunyai salam ciri khas, sama mungkin dengan pilar-pilar yang lainnya. Kita juga mempunyai salam. Mari kita praktekkan bersama salam dari pelopor perdamaian. Berarti kita diajari nih salam. Ya. Ini salam ini baru diperoleh tahun kemarin pada saat launching peresmian pelopor perdamaian di Mesuji, Lampung. Kita di sana ada salam khusus pelopor perdamaian yang digali dari kearifan lokal masyarakat Mesuji. Nah, saya contohkan begini. Kalau saya menyampaikan salam, contoh salam dari pelopor itu adalah begini. Tabe oi. Nah, dengan tangan begini, nanti teman-teman menjawab ya oi. Oh, ya oi. Gitu ya. Dipraktekkan, Pak. Ya. Mari kita praktekkan sebelum acara sharing-sharing, acara tanya jawab atau apapun yang terkait dengan pelopor perdamaian. Kita sampaikan salam pelopor perdamaian kepada semua relawan-relawan, khususnya relawan pelopor perdamaian. Tabe oi. Ya oi. Nah, sekali lagi. Tabe oi. Ya oi. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih untuk salamnya. Mudah-mudahan salam ini bisa dikenal oleh para sahabat pelopor perdamaian. Baik, pada sore hari ini saya sampaikan selamat sore, juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiono, Pupuk Budiono. Kebetulan pada saat ini saya selaku koordinator pelopor perdamaian Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kalau tadi ditanyakan apa sih pelopor perdamaian? Pelopor perdamaian itu adalah relawan bencana bidang kemanusiaan. Ya. Jadi hampir sama mungkin dengan pilar lain seperti Tagana, dia relawan kemanusiaan di bidang bencana alam. Kalau pelopor perdamaian adalah relawan bencana bidang kemanusiaan. Ya. Jadi asli relawan ya? Ya, asli relawan. Berdirinya sejak kapan? Ya. Berdirinya pelopor? Oh, iya. Kalau tidak keliru, berdirinya pelopor perdamaian secara nasional itu adalah tanggal 21 September 2008. Ya, di Jakarta. Dengan total seluruh anggota secara nasional ini sekitar 1.500-an masih. Jadi masih jauh dari cukup. Ya. Sedangkan di Kabupaten Jember sendiri ada ya? Di Kabupaten Jember tahun kemarin sudah ada semacam perekrutan sekaligus pemantapan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember melalui dana atau anggaran APBD. Sekitar 40 orang personil yang
tersebar di seluruh kecamatan, seluruh Kabupaten Jember. Untuk tugas pokok dan fungsinya itu apa ya Pak, pelopor perdamaian? Ya, tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2012, yaitu tentang penanganan konflik sosial. Jadi tugas utama dari pelopor perdamaian itu adalah pencegahan konflik sosial atau deteksi dini terkait dengan potensi konflik yang ada di wilayah masing-masing di mana pelopor perdamaian itu ada. Kalau seperti di Jember ini apa ada konflik ya Pak ya? Perasaan kalau konflik itu seperti di NTT atau di Timur Leste seperti itu, Jawijaya ada yang memang terkesan banyak konflik. Konflik yang dimaksud itu seperti di Jember masa ada konflik Pak? Ya, namanya konflik sosial itu dimanapun berada itu selalu ada. Oh iya, konflik sosialnya. Ya, ini kan kita konflik sosialnya. Jadi konflik sosial itu bisa berangkat dari konflik keluarga. Konflik keluarga antara suami istri, terus konflik di lingkungan, konflik di masyarakat, konflik di desa, konflik di kecamatan, sampai konflik kabupaten. Itu kalau di kabupaten. Karena konflik ini bermacam-macam jenisnya, mulai dari konflik masalah agama, konflik masalah suku. Saya tertarik dengan yang suami istri tadi itu Pak, konfliknya. Lebih tertarik ke sana. Sahabat-sahabat pelopor perdamaian ini memang kalau kita bicara konflik itu kan terkesan memang lebih luas gitu ya, Pak. Kalau lingkup terkecil seperti suami istri itu kan kita belum masuk ke sana Pak. Ya. Sebelum kita bisa menangani konflik secara luas, ya, secara multidimensi, seorang pelopor perdamaian itu harus bisa menangani konflik. Pertama dirinya sendiri, konflik batin. Yang kedua konflik keluarga. Konflik keluarga itu pertama antara suami dan istri. Karena tentunya tidak semua suami istri ini mempunyai keyakinan itu yang sama, mempunyai pendapat yang sama, mempunyai keinginan yang sama, ya, mempunyai cita-cita yang sama, sehingga dalam rumah tangga itu terjadilah saling mempertahankan pendapatnya, mempertahankan keinginannya, mempertahankan keyakinannya. Sehingga kalau tidak bisa dimanage secara baik, maka keluarga ini akan menjadi konflik. Ya, ini baru suami dan istri. Ya, belum lagi soal kebutuhan, gitu loh. Yang istri kebutuhannya segini, yang suami kemampuannya segini. Nah, ini akan menjadi konflik. Nah, apalagi nanti sampai di keluarga itu beranak pinak, itu konfliknya akan bertambah. Makanya seorang pelopor perdamaian sebelum bisa meredamkan konflik itu di tingkat yang lebih tinggi, terutama keluarga, harus bisa meredamkan konflik di lingkungan keluarganya itu sendiri. Tuh. Untuk cara pelopor perdamaian mengharmonisasikan konflik di daerah itu bagaimana? Ya, pelopor perdamaian ini tugasnya hampir sama dengan penanggulangan bencana. Jadi ada tiga sebelum, ya. Penanggulangan bencana itu kebetulan saya tidak pakai ini ya. Ada segitiga itu. Segitiga itu adalah bentuk penanggulangan bencana. Sebelum atau pra, saat, dan sesudah.
di mana sekarang itu dipakai secara internasional oleh seluruh relawan penanggulangan bencana. Nah, pelopor perdamaian itu tugasnya banyak di perannya sebelum, atau yang dikenal kalau di pelopor perdamaian itu adalah pencegahan atau deteksi dini. Ya, deteksi dini. Untuk mengharmonisasi itu kita itu berada pada setelah ya, paskanya itu bagaimana kita bisa mengembalikan lagi suasana konflik itu menjadi harmonis, aman, damai, tentram, kan seperti itu. Dalam mengharmonisasi masyarakat ini agar supaya kembali bisa damai, kita ini harus bekerja sama di beberapa elemen yang ada di masyarakat. Terutama kita harus bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat, RT, RW, 3 pilar. Itu kalau di desa atau di kelurahan. Sehingga penanganan konflik itu lebih mudah, dan mengharmonisasi kembali masyarakat itu akan lebih mudah dengan melibatkan beberapa elemen yang ada di masyarakat. Contoh seperti saya harus kenal semua dengan para RT atau RW yang ada di kelurahan saya. Harus itu ya, Pak? Harus. Nah, ini kewajiban. Terus yang keduanya harus sangat mengenal kepada 3 pilar. Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Lurah. Karena apa? Mereka itu sebagai ujung tombak dalam rangka menyelesaikan konflik. Karena pada saat kita tuh tidak bisa berada di tengah-tengah saat konflik, karena memang bukan tugas kita. Tugasnya ya 3 pilar itu yang menyelesaikan saat konflik. Baru kita masuk itu pasca konflik. Ya. Apa yang mengakibatkan sehingga terjadinya konflik. Baru masyarakat itu istilahnya diharmonisasi lewat program-program yang namanya keserasian sosial, kearifan lokal, desa berketahanan. Ya, contoh pasca konflik misalnya perebutan air. Ini lihat dulu, itu air minum apa perebutan air untuk mengaliri sawah. Nah, ini ada program yang namanya keserasian sosial. Contoh misalnya ada jauh-jauh di tempat saya yang kebetulan saya juga menjadi RW di sana, yang tahun lalu sebelum ada program itu selalu terjadi perebutan air minum. Tahun 2005 sebelum tahun 2005 itu terjadi setiap hari perebutan air bersih. Hampir setiap hari, terutama pada saat malam hari mereka selalu berupaya untuk memperoleh air dari aliran itu dengan cara apapun. Sampai istilahnya itu istilahnya lewat orang Jawa itu membuntu apa namanya membuntu? Menyumbat. Nah, menyumbat aliran yang ke tetangga itu, sehingga tidak mengalir ke tetangga, airnya mengalir ke rumah kita. Nah, tapi sebaliknya orang lain juga berbuat gitu, saling sumbat menyumbat. Nah, akhirnya terjadilah konflik. Akhirnya saya inisiatif berembuk dengan warga, dengan semua RT saya yang di bawah binaan saya selaku RW, mengusulkanlah itu yang namanya program KS, keserasian sosial lewat kabupaten, provinsi, dan Kementerian Sosial. Maka turunlah akhirnya program itu dengan pengadaan air bersih melalui tandon air, melalui air bawah tanah yang dinaikkan melalui dinamo. Mulai 2005 itu akhir 2005
2015, bukan 2005, 2015 sampai sekarang di lingkungan saya itu aman, tentram dan damai, tidak ada lagi orang yang kebingungan masalah air bersih. Mantap ya Pak ya. Ya. Terus ada sedikit pertanyaan lagi, mungkin nanti datanya dari masyarakat atau mungkin bisa nanti ditanyakan lebih lanjut ya Pak ya. Iya. Untuk Pak Budiono, terima kasih untuk waktunya. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing ke belakangnya mungkin Pak ya. Ya. Terima kasih teman-teman sahabat pelopor. Sementara itu dulu, nanti kita kupas kembali di segmen selanjutnya. Terima kasih. Ya. Mari kita beri salam untuk mengakhiri ada salamnya acara ya, pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi kepada season berikutnya. Ya, tabe oi. Ya, Sekali lagi, tabe oi. Ya, oi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.